Kali ini kita bakal bahas kisah seorang wali, seorang diplomat, sekaligus pendiri sebuah kesultanan yang jejaknya, masih terasa banget sampai sekarang, khususnya di Jawa Barat. Dia adalah sosok yang berhasil menyatukan dakwah, kekuasaan, dan legenda di pesisir utara Jawa. Yuk kita selami bareng-bareng kisah Sunan Gunung Jati. Coba deh, bayangin suasana pesisir utara Jawa di abad ke-15. Ini bukan wilayah kerajaan besar yang kaku ya, justru sebaliknya. Ini adalah area yang super sibuk, dinamis, dan terus bergerak. Nah, disinilah, di titik pertemuan antara air tawar dan air asin ini, sebuah cerita besar akan segera dimulai. Jadi gini, Cirebon itu bisa dibilang lahir dari laut. Dan laut itu nggak cuma bawa barang dagangan loh, lautan juga membawa ide-ide baru, keyakinan baru, bahkan politik baru. Perubahan itu datang bersama ombak. Dan kota ini ternyata siap banget buat menyambutnya. Nah, di tengah pusaran budaya dan berbagai kepentingan ini, dibutuhin sosok yang benar-benar bisa membaca zaman. Seorang pemimpin yang bisa menyatukan elemen-elemen yang berbeda ini buat membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang kokoh. Oke, sebelum kita ngomongin orangnya, kita harus paham dulu panggungnya. Soalnya, untuk bisa benar-benar ngerti siapa itu Sunan Gunung Jati, kita harus ngerti dulu Cirebon, tempat yang membentuk dan pada akhirnya juga dibentuk oleh beliau. Wah, Cirebon zaman itu tuh benar-benar pusat keramaian dunia. Bayangin aja, pedagang dari mana-mana kumpul di sini. Ini bukan cuma soal jual beli ya, tapi mereka juga tinggal, menikah, dan saling berbagi budaya. Jadi lingkungannya tuh udah kosmopolitan banget. Nah, ini nih yang penting banget buat kita ngerti. Islam di Cirebon dan sekitarnya itu menyebar bukan lewat ujung pedang, tapi lewat perdagangan, pernikahan, dan diplomasi. Islam tumbuh secara alami, lewat hubungan antar manusia. Ini jadi kunci buat memahami pendekatan Sunan Gunung Jati nantinya. Oke, panggungnya udah siap. Sekarang, siapa sih tokoh utama yang mampu memanfaatkan semua potensi Cirebon yang luar biasa ini? Mari kita kenalan lebih dekat. Jadi, sebelum kita kenal beliau sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo, beliau itu namanya Syarif Hidayatullah. Dengan tahu nama aslinya, kita jadi bisa melihat beliau sebagai tokoh sejarah yang nyata, bukan cuma sekedar tokoh dalam legenda. Dan disinilah letak kehebatannya. Sumber kekuatannya itu unik banget. Di satu sisi, dari ayahnya yang keturunan Arab, beliau dapat legitimasi spiritual yang kuat di dunia Islam. Di sisi lain, dari ibunya yang seorang putri Sunda, beliau dapat penerimaan dan pemahaman mendalam soal adat dan budaya lokal. Ini tuh, perpaduan yang pas banget. Setelah belajar jauh-jauh sampai ke Timur Tengah, beliau pulang ke Jawa. Itu nggak cuma bawa ilmu agama. Visinya itu jauh lebih gede dari itu. Beliau melihat potensi buat membangun sebuah pusat kekuasaan yang bisa jadi wadah penyebaran Islam sekaligus menyejahterakan masyarakat. Ini nih inti pemikiran beliau. Buat beliau, agama sama pemerintahan itu nggak bisa dipisah, justru harus saling dukung. Kekuatan spiritual harus ditopang sama struktur politik yang stabil, dan sebaliknya, pemerintahan yang adil harus punya landasan nilai-nilai agama. Keduanya itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Oke, itu kan filosofinya. Terus gimana cara beliau ngewujudin itu di dunia nyata? Yuk, kita lihat gimana Kesultanan Cirebon lahir dan akhirnya bisa berkembang pesat. Di tangan beliau, Cirebon itu berubah total. Dari yang tadinya cuma pelabuhan, jadi pusat kesultanan. Pengaruhnya juga nyebar cepat banget. Pertama ke Banten, dan puncaknya adalah peran strategis beliau dalam jatuhnya pelabuhan Sunda Kelapa di tahun 1527. Sebuah momen krusial yang mengubah peta politik di Jawa bagian barat selamanya. Jadi, apa sih rahasia kekuatan Cirebon? Ternyata, kekuatannya itu bukan di jumlah prajuritnya yang banyak. Kekuatan utamanya adalah kemampuan Sunan Gunung Jati membangun jaringan aliansi dan diplomasi. Beliau ini benar-benar seorang ahli strategi jejaring yang ulung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik menurut saya. Gimana caranya beliau menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang begitu unik, dengan menggabungkan wibawa istana dan kearifan lokal. Gini, kalau kita bandingin sama wali-wali lain, ada yang unik dari Sunan Gunung Jati. Banyak wali yang dakwahnya itu langsung turun ke desa-desa, membaur sama rakyat. Tapi Sunan Gunung Jati memilih jalur yang beda, dari pusat kekuasaan, dari keraton. Nah, cara ini kan bisa bikin jarak sama rakyat kan? Terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah jeniusnya beliau kelihatan. Beliau jadi jembatan. Walaupun posisinya di keraton, beliau justru secara aktif melindungi dan merangkul tradisi lokal. Bukannya ngebuang budaya lama,
beliau malah menjadikannya bagian dari identitas Islam di Cirebon. Budaya lokal itu dijadiin jembatan, bukan tembok. Hasilnya, jadilah sebuah corak Islam yang khas Cirebon banget, sangat terbuka sama budaya lain, penuh dengan makna-makna simbolis yang akarnya dari tradisi lokal dan tentunya sangat toleran. Sebuah warisan yang luar biasa kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita bakal lihat gimana kisah Sunan Gunung Jati ini hidup sampai sekarang, yang kadang terbelah antara catatan fakta sejarah dan cerita legenda yang terus diwariskan dari mulut ke mulut. Jadi, ada dua kacamata nih buat ngelihat Sunan Gunung Jati. Sejarah akademis melihat beliau sebagai seorang negarawan dan arsitek kesultanan yang hebat. Sementara itu, di ingatan masyarakat, beliau adalah seorang wali sakti yang punya banyak karomah. Dan dua-duanya ini sebenarnya nggak bertentangan, tapi justru saling melengkapi gambaran utuh tentang pengaruh beliau. Dan warisan beliau itu bukan cuma cerita loh, benar-benar nyata dan bisa kita lihat sampai sekarang. Mulai dari arsitektur Keraton Cirebon, makamnya yang nggak pernah sepi diziarahi, sampai kesenian dan tradisi pesisir. Semua itu adalah jejak nyata dari warisan beliau yang abadi. Ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat ngegambarin ini. Artinya, sejarah di sana tuh bukan cuma buat dibaca di buku, tapi sesuatu yang bisa kamu datangin, kamu rasain auranya, dan jadi bagian dari identitas yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dan semua ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar kan. Kisah Sunan Gunung Jati ini nunjukin betapa tipisnya batas antara sejarah dan legenda. Mungkin kekuatan sebuah identitas itu nggak cuma dari fakta-fakta kering, tapi juga dari cerita-cerita hebat yang kita pilih buat terus kita hidupkan dan kita wariskan. Terima kasih.